Setelah podcast agak lain sukses berat dengan filmnya, kali ini giliran GJLS yang mencoba dengan formula yang sama dengan film Ibuku Ibu-Ibu. Kayaknya semua masalah kita solusinya cuma satu, Gen. Apaan? Bapak nikah lagi. Hah? Kenapa? Bapak mau nikah lagi, Po. Udah gila lu ya? The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. GJLS trio Rigen, Rispo, dan Hifsi mencoba menaklukkan perfilman Indonesia. Seperti agak lain juga, mereka berawal dari podcast ya. Terus ada beberapa film pendeknya juga. Nah, kali ini tampil dengan film panjang yang pertama, disutradarai oleh Monty Tiwa, berjudul Ibuku Ibu-Ibu. Ceritanya tentang apa? Walaupun ya kita udah denger ya, bahwa film GJLS ini ya gak jelas, absurd gitu, tapi sebenarnya masih ada ceritanya. Jadi ceritanya tentang keluarga Pak Tio yang diperankan oleh Bucek dengan 3 anaknya, Rigen, Rispo, dan Hifsi, yang namanya nggak diubah ya, sesuai dengan nama aslinya. Baru kehilangan ibunya ya. Mereka bertiga baru kehilangan ibunya. Ibunya itu tadinya mengurus kos-kosan milik keluarga itu. Jadinya sekarang kos-kosannya agak terlantar. Nah, masalahnya Rigen, Rispo maupun Hifsi ini punya masalah keuangan yang harus segera dituntaskan, harus segera diselesaikan. Nah, jalan yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan menjual kos-kosannya. Masalahnya bapaknya nggak setuju. Ditambah lagi dengan munculnya tokoh Feni ya, Nadia Arina. Dia jadi warga kos juga, yang kemudian jatuh cinta dengan Pak Tio dan mau dikawinin sama Pak Tio, jadi menggantikan ibunya Rigen, Rispo, dan Hifsi ini. Nah, karena itu juga si mereka bertiga ini curiga gitu bahwa Feni ini adalah punya motivasi lain gitu. Jadi mereka curiga bahwa Feni inilah yang membuat si bapaknya nggak mau menjual kos-kosannya itu. Nah, terus juga ada tokoh-tokoh seperti Luna Maya yang berperan sebagai teman lamanya Pak Tio, dan ada banyak lagi cameo seperti Benny Siregar, ada Umay, ada Ence Bagus, bahkan ada Gustiwi almarhum ya, yang juga mengisi soundtrack film ini. Terus bagaimana dengan filmnya? Bagi yang udah familiar sama GJLS, apalagi udah pernah nonton film-film pendeknya, tentu udah nggak asing lagi ya style mereka gitu. Nah, saya kebetulan belum pernah nonton GJLS sebelumnya maupun film-film pendeknya sebenarnya, dan ditambah lagi saya memang kurang suka sama film-film komedi slapstick, apalagi absurd gitu, seperti yang film ini. Nah, kebetulan sutradaranya Monty Tiwa yang kemarin juga menyutradarai Mendadak Dangdut yang slapstick. Kali ini slapstick juga dan lebih gila lagi. Lebih gila lagi kenapa? Karena memang ya seperti udah kita dengar bahwa adegan-adegan kayak bloopers gitu ditampilkan aja di film ini gitu sebagai poin lucunya gitu. Karena emang konsepnya udah kayak gini ya, nggak jelas GJLS. Orang juga banyak membandingkan ini dengan film agak lain. Ya, kalau bagi saya agak lain tuh masih selera saya komedi yang jadi kelihatan berkelas kalau dibandingkan dengan film ini. Tapi GJLS ini emang nggak berniat berkelas, emang konsepnya absurd, emang konsepnya ya emang komedi nggak jelas gitu, emang untuk itu gitu. Jadi peruntukannya berbeda. Nah, kalau saya sendiri lebih ke yang selera agak lain nih. Komedi yang absurd itu emang saya nggak terlalu suka. Terutama di sini banyak yang komedi fisik. Walaupun bisa dimaafkannya di sini adalah karena yang melakukan komedi fisik itu ya orang-orang itu juga. Contohnya misalnya yang ngomongnya jelas karena sumbing, terus karena badannya cacat, disabilitas, terus mereka ngejokes tentang kecacatannya itu gitu, kayak dark jokes gitu ya. Jadi masih bisa dimaafkan lah, tapi tetap bagi saya nggak suka. Kayak Benny Siregar
yang dia selalu jadi bulian ya, karena dianggap jelek terus selalu jadi bulian. Di sini pun perannya sama gitu, jadi saya udah nggak kaget lagi juga melihat Benny Siregar, dan ya gitu deh. Nah, tapi memang jok-jok itu banyak yang saya anggap cringe, tapi yang penting ini sebagai film komedi apakah bisa menghibur gitu. Kalau saya waktu itu nonton di bioskop dan cukup banyak yang nonton bersama saya, dan mereka kayak ketawa gitu, mereka merasa terhibur. Jadi saya pikir jokes-jokesnya masuk nih ke mereka, karena nih kalau menurut saya jokesnya agak segmented nih. Tapi kalau melihat orang-orang yang terhibur di studio yang nonton sama saya, berarti mereka cukup berhasil gitu membawakan komedinya. Terus apakah ada yang saya suka? Ya, saya sebetulnya suka dengan Nadia Arina di sini ya. Dia kayak kontras sendiri. Udah cakep, terus dia berperan melawan orang-orang, lawan mainnya kayak gila semua gitu. Jadi saya suka di sini dia berani. Terus apa ya? Saya suka juga musical numbernya yang kayak dia nyanyi-nyanyi sama Bucek ya. Musical number gitu ya, saya cukup terhibur. Terus ini kan sutradaranya Monty Tiwa, dia juga bisa bikin drama ya. Jadi dramanya itu mencoba dibuat emosional, tapi karena jokes-jokesnya udah cringe bagi saya dan absurd yang nggak jelas gitu jokesnya, jadi emosionalnya jadi nggak masuk menurut saya, nggak ngeblend gitu. Kalau di agak lain memang ada faktor emosionalnya, bagi saya masih masuk gitu, masih bisa bikin sedih gitu karena jokesnya masih masuk di saya. Nah, tapi nggak tahu kalau yang lain mikirnya gimana. Kalau saya mikir nggak masuk. Jadi kalau menurut saya film ini punya segmen penggemar sendiri ya. Jadi kalau saya mungkin bukan di segmen itu, tapi saya lihat banyak orang yang mungkin cocok dengan komedi seperti ini. Dan lagi nih film yang kayaknya one of a kind, jadi dia banyak menyalahi aturan kaidah perfilman gitu ya, kayak menampilkan bloopers di filmnya gitu. Jadi memang ini ya kalau mau nonton untuk hiburan-hiburan mungkin masih bisa terhibur di situ. Kalau saya sih ya nggak sesuai dengan judul filmnya, nggak jelas gitu. Skor saya segini. Nah, gimana yang udah nonton? Apakah setuju dengan saya ini filmnya agak cringe, atau memang kalian termasuk dalam segmen film ini yang terhibur banget karena ini absurd, komedinya lucu gitu? Nah, gimana? Silahkan tulis di komen. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Salam.